Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita berjumpa kembali di dalam mata kuliah komunikasi terapeutik. Bahasan kita hari ini yang tidak kalah menariknya adalah kita akan membahas tentang bagaimana kita akan menjadikan gitu ya keterampilan mendengar. Sebentar, saya slide show dulu. Ya, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi kita sebagai seorang perawat, gitu ya, keterampilan mendengarkan ini menjadi sangat penting sekali. Kenapa, gitu ya? Sekali lagi, ketika kita berbicara masalah komunikasi, gitu ya, ini sebenarnya adalah kunci penting, gitu ya, di dalam kita membangun hubungan baik antar setiap individu. Kalau kita perawat dengan klien kita. Dan komunikasi efektif yang kita bangun ini sangat tergantung kepada keterampilan diri kita atau seorang individu di dalam mengirim maupun menerima pesan. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, baik itu di dalam tatanan pelayanan maupun kemudian kita menyaksikan yang ada di masyarakat, gitu ya, ternyata gitu ya, permasalahan itu hanya sepele karena miskomunikasi antar individu, gitu ya. Jadi masalah yang paling sederhana dan sering muncul itu dikarenakan ternyata ya kan kurangnya keterampilan di dalam mendengarkan dalam komunikasi ya. Jadi termasuk gitu ya komunikasi atau kebuntuan komunikasi yang ternyata juga misalnya antara kita dengan pasien kita itu ternyata juga karena salah satunya adalah keterampilan atau kurangnya kemampuan kita di dalam mendengarkan, ya kan? Jadi kita tidak hanya gitu ya, ternyata mendengarkan itu juga tidak kalah pentingnya gitu ya dengan kita membangun komunikasi. Gitu ya. Karena gitu ya, keterampilan mendengarkan ini gitu ya seharusnya keterampilan mendengarkan ini harusnya juga mengiringi gitu ya keterampilan bertanya di dalam komunikasi yang efektif termasuk gitu ya sebaik apapun komunikasi kita gitu ya termasuk sebaik apapun komunikasi kita tanpa dibarengi dengan kemampuan mendengarkan maka komunikasi kita menjadi tidak efektif ya jadi seperti itu ternyata kita selama ini hanya berkutat bagaimana kita berkomunikasi saja artinya menyampaikan saja saya menyampaikan pendapat saya bertanya tetapi gitu ya kita ternyata juga gitu ya tidak atau berpikir bahwa gitu ya mendengarkan itu menjadi tidak penting itu ya teman-teman sekalian ya teman-teman sekalian bahan diskusi kita hari ini adalah satu tipe mendengarkan dalam berkomunikasi gitu ya yang kedua adalah proses mendengarkan di dalam berkomunikasi. Yang ketiga, mengatasi penghalang mendengarkan selama mendengarkan secara efektif gitu ya, dan menciptakan komunikasi yang efektif. Ternyata pentingnya mendengarkan atau keterampilan kita di dalam mendengarkan ini sebenarnya adalah tidak kalah penting juga gitu ya di dalam kita berkomunikasi. Sehingga komunikasi atau listening skill itu sebenarnya adalah menjadi bahan pokok gitu ya, bahasan pokok yang penting gitu ya kita berikan atau kita bahas gitu ya di dalam pembelajaran ini. Oke. Sebenarnya mendengarkan itu apa? Mendengarkan itu apa? Mendengarkan itu gitu ya, sebenarnya adalah merupakan proses intelektual dan emosional. Jadi luar biasa sebenarnya. Mendengarkan itu ternyata adalah kemampuan bagaimana kita itu adalah bisa untuk mengintegrasikan kemampuan baik itu intelektual maupun emosional.
Begitu. Dengan proses ini, maka individu ini mengumpulkan dan mengintegrasikan dia inputting secara fisik, emosional, dan intelektual dari orang lain berusaha untuk menangkap pesan dan maknanya. Seperti perkuliahan hari ini. Jadi identifikasi untuk mendengarkan itu sebenarnya adalah tidak hanya mendengarkan dosen gitu ya, tidak hanya mendengarkan ceramah gitu ya, tetapi adalah kemampuan bagaimana di dalam diri kita gitu ya, melakukan sebuah proses komunikasi yang tentunya itu adalah komunikasi adalah bagaimana gitu ya, salah satunya adalah tidak hanya kita menyampaikan sesuatu, tetapi bagaimana kita juga bisa untuk mendengarkan orang lain berbicara sehingga kita mampu untuk mendapatkan maknanya. Mendengarkan apa yang dikeluhkan pasien menjadi syarat penting kita di dalam pengkajian. Mendengarkan apa yang dirasakan pasien menjadi syarat penting bagaimana kita nanti bisa untuk menentukan diagnosa sekaligus intervensi yang akan kita terapkan kepada pasien. Menurut Courtland and John, gitu ya, kita mendengarkan merupakan keterampilan yang paling penting dan dibutuhkan di dalam menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Tidak hanya itu, ternyata mendengarkan yang secara efektif itu ternyata juga memperkuat gitu ya hubungan. Kalau kita adalah hubungan terapeutik gitu ya, menyiapkan organisasi akan peluang inovasi. Kita bayangkan saja jika dalam sebuah organisasi, jika di dalam sebuah ruangan gitu ya, semuanya itu adalah tidak ada yang memiliki kemampuan mendengarkan, ngomong sendiri, maka tidak akan nyampe begitu ya. Pesan-pesan yang seharusnya makna di dalam pesan itu tidak akan menyampai. Mendengarkan secara efektif ini sangat penting di dalam proses membangun trust, gitu ya. Tidak hanya di dalam organisasi, termasuk kita juga antara individu. Kalau kita bangun komunikasi yang terapeutik, trust itu menjadi salah satu kunci, gitu ya. Perawat itu memiliki trust dengan pasiennya, gitu ya. Jadi dan sebagainya. Ya, 3 tipe mendengarkan. Oke ya, jadi ini tipe mendengarkan itu sebenarnya apa, Bu? Kalau kenyataannya kalau kita itu mendengarkan itu seperti orang yang tidak mengerti, Bu. Orang yang tidak pinter, Bu. Kan gitu kan? Kita masa hanya mendengarkan saja. Kelihatannya orang yang tidak aktif, Bu. Jangan berpikir seperti itu. Tipe mendengarkan ada 3 tipe. Yang pertama adalah 1 mendengarkan isi. Yang kedua mendengarkan dengan kritis. Dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan empati. Apa itu? Mendengarkan isi itu namanya kalau kita content listening. Apa itu content listening? Saya akan jelaskan tentang mendengarkan isi atau content listening itu. Jadi di dalam content listening ini adalah upaya untuk memahami dan menguasai pesan gitu ya, pemahaman gitu ya. Jadi menguasai, memahami pesan gitu ya, pemahaman kita di dalam mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperjelas materi gitu ya. Jadi kita itu adalah kita berusaha untuk bagaimana dari yang dijelaskan itu secara konten kita bisa untuk mengerti dan kemudian memahami. Yang kedua adalah mendengarkan dengan kritis. Apa itu mendengarkan dengan kritis, teman-teman? Jadi apa namanya kalau kita selama ini melihat adalah mendengarkan dengan misalnya adalah yang kita tahu adalah critical thinking, ternyata gitu ya di dalam mendengarkan pun juga ada critical listening gitu ya atau mendengarkan dengan kritis. Apa itu? Jadi kita bisa untuk memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat gitu kan. Logika argumen kita gitu kan. Bukti yang kuat gitu ya. Terus kemudian juga kesimpulan yang valid. Jadi kita mendengarkan sehingga kita nanti itu mampu untuk memberikan atau
kita bisa untuk melihat gitu ya, kita bisa untuk mengajukan pertanyaan menyelidiki dari sudut pandang atau kredibilitas dari pembicara. Tapi jangan sampai kita itu mencoba untuk istilahnya apa? Menguji. Nah, ini yang tidak bagus gitu ya. Karena sesungguhnya aspek ketika kita mendengarkan itu adalah yang harus kita integrasikan tidak hanya kemampuan intelektual saja, tetapi juga aspek emosional. Yang ketiga itu mendengarkan dengan empati. Apa itu teman-teman mendengarkan dengan empati? Ya, jadi empathic listening. Kita butuh sekali sebagai seorang perawat, gitu ya. Jadi kita mampu, gitu ya, mendengarkan dengan empati itu. Kita seringkali, gitu ya, mendengarkan ini. Bagaimana kita berempati kepada orang lain, empati kepada klien kita. Jadi memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara, sehingga kita bisa untuk menghargai sudut pandangnya, ya sudut pandang pasien kita berbicara, kita mencoba untuk mendengarkan dengan empati, gitu. Kita mendengarkan dengan empati. Jadi gitu, saya teruskan. Jadi ada 3 ya tipenya. Ini yang kita terapkan. Mendengarkan isi, content listening, critical listening, dan yang ketiga adalah empathic listening. Ya, jadi seperti itu. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Sorry, ini kok ada masalahnya. Iya, proses mendengarkan. Jadi proses mendengarkan itu sebenarnya tahapannya. Kalau kita proses menyampaikan itu adalah menyampaikan pesan, pesan kemudian diterima, kemudian mendapatkan feedback. Tetapi proses mendengarkan ini juga adalah pertama adalah menerima. Kita menerima pesan. Kemudian dari yang kita terima itu kita tafsirkan. Dan kemudian setelah kita tafsirkan itu adalah kita akan ingat, gitu ya. Dan kemudian selanjutnya adalah kita setelah itu kita evaluasi dan kemudian kita respon. Jadi kalau sebenarnya sama gitu ya, ini adalah menjadikan dalam sebuah proses komunikasi itu ada titik yang tidak boleh kita lupakan, yaitu di mana kita harus proses mendengarkan ini. Dengan mendengarkan ini, maka ternyata kita jadi jangan yang kita ingat itu adalah ketika kita menerima pesan kita langsung memberikan feedback. Tetapi bagaimana kita mampu untuk gitu ya mengendapkan dulu gitu ya pesan itu gitu ya. Bagaimana kita apa yang kita terima, kemudian kita tafsirkan dan kemudian kita ingat, kita evaluasi dan kemudian kita respon gitu ya. Jadi sebenarnya respon ini adalah lebih kepada bagaimana reaksi kita gitu ya, terhadap pesan yang kita terima tadi itu dari hasil kita mendengarkan itu. Gitu ya. Jadi inilah yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ternyata kegiatan mendengar itu ternyata bukan pekerjaan yang mudah sehingga perlu latihan yang cukup, pembiasaan yang cukup gitu ya. Dan pembiasaan ini ternyata nantinya sebenarnya adalah bagaimana gitu ya kita akan terlatih untuk mendengarkan gitu ya, dan dari terlatih itu kita bisa semakin baik di dalam memahami suatu percakapan dengan orang lain ya. Jadi inilah yang sebenarnya harus kita latihkan. Tidak hanya kemampuan melatih kita hanya berkomunikasi secara verbal, tetapi mendengarkan ini juga adalah bagaimana respon kita juga bisa untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami, di dalam critical listening tadi itu sampai kemudian kita merespon dari informasi yang kita terima itu tentunya secara bijak. Sehingga itu tadi yang saya sampaikan, ternyata mendengar itu tidak hanya dibutuhkan dari aspek intelektualnya saja, tetapi empatiknya juga diikutkan, dan empatik ini ternyata juga salah satunya adalah membutuhkan adalah kemampuan di dalam
emosional kita. Oke, teman-teman sekalian, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ingat ya. Jadi kebiasaan gitu ya sebagai gitu ya pendengar yang efektif gitu ya. Sebagai pendengar yang efektif yang menghasilkan beberapa hal yang positif. Jadi ini bagaimana gitu ya kita sebagai seorang pendengar yang efektif yang akan menghasilkan hal-hal yang positif. Ya, jadi ternyata mendengarkan itu menjadi salah satu komponen penting di dalam kita berkomunikasi, apalagi kita menyampaikan secara terapeutik. Karena kita ingat gitu ya, hakikat terapeutik itu adalah makna komunikasi, penyampaian, kita mendengarkan ini adalah memiliki makna gitu ya, adalah memiliki makna terapeutik. Pertama, pendengar yang baik akan disukai oleh orang lain karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia yang didengarkan. Ya kan? Jadi orang itu ternyata itu butuh loh didengarkan. Dia butuh untuk menyampaikan sesuatu dan apa yang dia sampaikan itu adalah butuh untuk didengarkan. Jadi tidak hanya, makanya hindari ya kita melakukan interupsi gitu ya. Bagaimana kita tiba-tiba memotong pembicaraan gitu ya. Kinerja atau prestasi kerja gitu ya, seorang perawat atau karyawan meningkat ketika pesan yang diterima tersebut dapat dimengerti dengan baik. Produktif jadinya. Informasi yang disampaikan itu ternyata adalah tidak menguap gitu, tetapi benar-benar informasi itu bisa diinternalisasi dengan baik. Umpan balik atau feedback yang akurat dari bawahan atau karyawan akan berdampak positif pada prestasi kerjanya. Ini kalau di dalam sebuah perusahaan. Manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dalam menyampaikan pesan. Mendengarkan yang baik akan dapat memisahkan mana fakta dan mana yang sekedar gosip. Kita seringkali gitu ya, kita tidak hanya mensaring dulu ya kan, tapi langsung share begitu ya. Ingat, jadi apa yang kita lakukan semua informasi, apalagi di era digital saat ini, semua informasi terkadang kita tidak tahu dari mana informasi itu munculnya, dari mana informasi itu asalnya, sehingga kadang-kadang kita langsung aja gitu ya, tanpa kita saring gitu ya, kita share terus begitu kan. Hati-hati. Pendengar yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru. Kenapa? Karena dia sudah menginternalisasi. Dia mendengarkan secara critical thinking tadi itu. Ya kan? Jadi dia itu memikirkan apa yang didengar itu betul-betul dia bisa untuk kritisi. Begitu. Ya. Jadi pendengar yang efektif juga akan dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik dan peningkatan kepuasan kerja. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman sekalian. Ini saya akan sampaikan juga ya, perbedaan pendengar efektif dan pendengar yang tidak efektif. Kalau pendengar efektif ini, jadi ini langsung ya, mendengarkan secara aktif. Yang kedua mendengarkan secara pasif. Apalagi untuk saat ini, terkadang kita itu adalah yang namanya komunikasi kita itu sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang waktu. Dimanapun, kapanpun, kondisi kita di dalam kelas, tetapi pikiran kita ada di rumah. Ya kan? Karena komunikasi terus. Gitu. Oleh karena itu kita perlu pembatasan-pembatasan. Sehingga seringkali ketika ada orang berbicara atau gitu ya, misalnya gitu ya, dosennya berbicara, kita seringkali menjadi pendengar yang tidak aktif atau pasif gitu kan. Kedua adalah mencatat dengan cermat dan lengkap kalau pendengar efektif. Tetapi kalau yang tidak efektif, dia mencatat apa-apa yang tidak efisien. Misalnya gitu ya, dosennya mendengarkan, dia menggambar misalnya. Ya kan? Sering melakukan kontak mata dengan pembicara sampai tahap tertentu, tergantung kepada budayanya. Jadi menatap apa artinya sambil tetap fokus begitu ya. Tetapi melakukan sedikit
atau tidak melakukan kontak mata. Karena kontak mata kita sudah kepada gadget kita, misalnya. Ya kan? Tetap fokus pada pembicara kalau itu pendengar efektif. Gitu ya. Jadi tetap fokusnya itu pada pembicara, kemudian pembicara. Tidak pembicara, kemudian teman. Ya. Tetapi kalau tidak efektif, itu biasanya mudah teralihkan. Pikirannya mengembara, ya kan, perhatiannya mudah teralihkan. Demikian juga berikutnya. Gitu ya. Kalau seandainya misalnya pada pendengar yang efektif, itu seringkali secara mental, ya kan, menguraikan kata-kata sendiri poin-poin. Jadi dia itu mampu untuk apa ya istilahnya meningkatkan atau memberikan opini-opini yang itu sebenarnya adalah dari poin-poin penting yang telah tersampaikan tadi. Tetapi ya, kalau yang pendengar tidak efektif karena dia tidak mendengarkan dan lain sebagainya, gagal di dalam menyatakan kata-katanya sendiri. Kemudian kalau pendengar efektif ini lebih menyesuaikan gaya mendengar terhadap situasi yang dihadapi. Gitu ya. Jadi menyesuaikan dia. Tapi berbeda dengan ini apa namanya yang tidak efektif gitu ya. Jadi mendengarkan dengan gaya yang sama apapun situasi yang dihadapi, monoton, nggak kreatif jadinya. Kemudian kalau yang efektif itu memberikan isyarat nonverbal kepada pembicara seperti mengangguk, oh ya Bu, iya iya iya, ya. Menunjukkan persetujuan, menaikkan alis mata. Ini kan sebenarnya adalah upaya-upaya apa kita itu berpikir. Tetapi ini gagal untuk memberikan umpan balik itu gagal kalau tidak efektif karena dia tidak mengerti konten yang dibicarakan tadi. Kemudian menyimpan pertanyaan yang tidak ketidaksetujuan sampai waktu yang tepat, memotong ketika mereka tidak setuju kalau ini tidak efektif, gitu. Kemudian mengabaikan perbedaan gaya dan tetap fokus pada pesan dari pembicara kalau itu yang efektif. Kalau tidak efektif, terganggu atau terlalu terpengaruh pada perbedaan. Ya, gitu. Mohon maaf ini teman-teman. Saya ini lagi. Ya. Kemudian kalau itu efektif, membedakan poin utama dan detail pendukungnya. Tetapi kalau tidak efektif tidak bisa. Demikian juga kalau yang itu efektif terus mencari peluang untuk belajar, tetapi kalau tidak efektif menganggap bahwa mereka telah mengetahui segala yang penting untuk yang apa? Menganggap bahwa mereka telah mengetahui segala hal yang penting untuk diketahui. Ya. Jadi inilah gitu ya. Sehingga teman-teman sekalian, ada yang mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Bagaimana gitu ya kita bisa untuk gitu ya apa namanya menyampaikan atau komunikasi gitu ya dikatakan efektif gitu ya atau apa namanya bagaimana gitu ya kita bisa untuk menghalau gitu ya. Jadi kita bisa untuk mengatasi penghalang fisik sebisa mungkin ya. Jadi apa namanya bagaimana kita bisa untuk jadi apa ya kita mengatasi penghalang daya ingat gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya dengan cara yang efektif gitu ya. Mengatasi penghalang mendengarkan secara efektif. Yaitu yang pertama adalah kendalikan apapun hambatan terhadap penerimaan fisik sebisa mungkin, terutama menginterupsi pembicara dengan mengajukan pertanyaan atau memamerkan perilaku nonverbal yang mengganggu. Jangan sampai. Sekali lagi ketika kita berbicara gitu ya, ini sebenarnya adalah ada hak orang lain yang harus kita hargai. Itu. Terus kemudian gitu ya, jadi mengatasi penghalang berikutnya adalah hindari pendengar secara efektif dengan mencoba berfokus pada pembicara dan menganalisis apa yang didengar. Pertahankan pikiran yang terbuka dengan menghindari setiap prasangka atau tidak mendengarkan secara defensif, menguraikan kata-kata ide pembicara, berikan orang tersebut kesempatan untuk menegaskan
atau memperbaiki interpretasi Anda, jangan hanya mengandalkan pada daya ingat, tetapi rekam, tulis, simpan informasi dalam beberapa cara fisik lainnya. Tingkatkan daya ingat jangka pendek dengan mengulang-ulang informasi itu, mengaturnya dalam suatu pola, sehingga ini juga dalam proses pembelajaran juga sangat penting. Jadi kita ternyata tidak hanya gitu ya melihat bagaimana gitu ya daya ingat itu ternyata hanya sekejap saja, satu kali saja, tetapi kita bisa untuk mengulang berkali-kali sehingga kita bisa untuk memecahkan masalah gitu ya dalam daftar yang pendek gitu. Jadi itu ya kira-kira teman-teman yang bisa kita sampaikan gitu ya sehingga gitu ya pembelajaran kita gitu ya mengingat gitu ya betapa penting kebiasaan mendengar yang baik ini, maka gitu ya jangan sampai atau ada beberapa saran yang mesti gitu ya agar kita bisa untuk mendengarkan secara efektif. Perhatikan dengan baik siapa yang berbicara tersebut, ya kan? Mendengarkan gitu ya. Berikan umpan balik atau feedback dengan bijak. Mendengarkan membutuhkan waktu. Oleh karena proses komunikasi yang dilakukan secara tatap muka sebagai seorang pengirim dan penerima pesan secara simultan. Gunakan pengetahuan gitu ya kan kita gitu ya, gunakan emosional kita, gunakan juga termasuk spiritual kita. Karena ternyata kita itu mendengarkan itu ternyata juga milih-milih. Kalau itu adalah pimpinan saya baru nurut. Kalau itu teman saya, siapa dia? Kamu ini siapa? Kan begitu. Ya kan? Inilah yang senantiasa gitu ya kita tingkatkan pemahaman, kemampuan bagaimana termasuk kita latihkan. Nanti sehingga gitu ya, tolong mulai hari ini kita akan berusaha menjadi pendengar yang baik. Ya kan? Kita bisa untuk mengendalikan diri kita, bagaimana kita bisa untuk menghargai juga orang lain di dalam menyampaikan sesuatu, termasuk kemampuan kita sebagai seorang perawat, bagaimana kita harus melatihkan diri kita untuk terus gitu ya, memberikan kesempatan kepada pasien kita untuk mereka mengungkapkan apa yang dia rasakan, karena itu adalah bagian dari hal yang penting di dalam kita melakukan asuhan keperawatan. Oke teman-teman sekalian, inilah gitu ya materi yang kita berikan, sehingga silahkan dari materi ini teman-teman mencoba untuk menggali fenomena-fenomena, mencari kasus-kasus yang saat ini seringkali terjadi dan itu diakibatkan karena gitu ya kurangnya keterampilan di dalam mendengarkan ini. Terima kasih, selamat belajar semua mahasiswa nurse yang hebat luar biasa. Sukses selalu untuk kita semua. Terus lanjutkan perjuangan perawat hebat masyarakat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sehat selalu untuk kita semua.